Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Farmawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran perusahaan dalam melayani konsumen serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Oke, jadi sebelum memulai videonya, mungkin saya akan memberikan contoh nyata pada perusahaan ASKO agar mudah dipahami, atau yang kita kenal juga sebagai S1 ya dulunya gitu. Jadi pertama-tama mungkin saya akan lihat apa itu pelayanan konsumen. Jadi pelayanan konsumen merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan, yang dimana di era persaingan ini bisnis yang semakin ketat, perusahaan uh, tidak hanya dituntut menjual produk berkualitas, tapi juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengunjungnya atau pelanggannya gitu. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, serta menciptakan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan juga konsumen gitu. Terus ada juga mungkin bisa kita kenal, mungkin singkatnya lebih bisa ke seluruh aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan sebelum, selama, dan setelah proses pembelian kayak gitu. Jadi saat ini konsumen juga bukan hanya menilai produk yang dibeli, tetapi juga bagaimana pelayanannya gitu. Jadi misalnya kayak mudah-mudahan memberikan informasi produk atau produk knowledge-nya si pelayan ini gitu. Terus ada kecepatan pelayanan atau responsiveness gitu, ada keramahan karyawan yang dimana menyambut segala macam gitu. Terus kemudahan proses pengambilan barang bisa dibantu semacam itu, mungkin yang seperti itulah yang diinginkan oleh diinginkan oleh pelanggan gitu, bukan beberapa lagi. Emang semua pelanggan maunya ketika kita kesusahan ada yang bisa dibantu, bapak ibu saya mau ini, dicariin, diambilin barangnya gitu. Terus respon terhadap ini nih keluhan pelanggan juga masuk ke responsiveness juga. Jadi nggak cuman saya nggak mau tanggung jawab, saya nggak ini ya, tapi lebih ke baik bapak ibu, terima kasih atas ini ya, kami mencoba berpikir kayak kita juga, oh mungkin ini gitu, kayak mungkin dari cara begitu, dari cara problem solve nya, dari cara dia ngasih pengertian kepada pelanggannya yang komplain gitu. Jadi uh, penting lah pelayanan itu, makanya yang dinilai itu lebih ke pelayanan dulu gitu, bukan cuma produknya doang gitu. Oke, jadi yang selanjutnya saya akan membahas itu peran perusahaan dalam melayani konsumen. Oke, jadi uh, ada beberapa peran utama nih dari perusahaan dalam melayani konsumen. Yang pertama harus memenuhi kebutuhan konsumen, yang dimana perusahaan harus menyediakan produk dan layanan uh, yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar gitu. Yang kemudian ada memberikan informasi yang jelas, yang dimana konsumen membutuhkan informasi yang akurat mengenai harga, spesifikasi, manfaat, dan cara penggunaan produk yang tadi saya jelaskan. Gimana pelayan ini mempunyai produk knowledge yang bagus gitu. Terus ada yang tiga, itu menjamin kepuasan pelanggan, yang dimana perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan mendapatkan pengalaman berbelanja yang nyaman dan juga menyenangkan gitu. Terus ada yang keempat, itu yang menangani keluhan pelanggan yang sudah saya jelaskan, yang dimana perusahaan harus mampu merespon kritik dan keluhan dengan cepat dan profesional gitu. Lalu yang kelima ada membangun, atau yang terakhir yaitu membangun hubungan jangka panjang, yang dimana tujuannya untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan melakukan pembelian ulang atau repeat purchase, dan juga merekomendasikan kepada orang lain. Jadi tidak promosi secara mulut ke mulut gitu kalau zaman sekarang gitu ya. Oke, jadi langsung ke contoh dari perusahaan yang sama, yaitu ASKO, yang dimana ASKO sudah merupakan retail yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, gaya hidup, dan juga perlengkapan rumah. Nah, jadi dalam melayani konsumen, ASKO menerapkan beberapa cara atau strategi, antara lain yang pertama itu ada menyediakan berbagai kategori produk yang lengkap, lalu ada memberikan pelayanan langsung melalui toko fisik terus kemudian ada membangun layanan digital, mengintegrasikan sistem omni channel, dan juga menyediakan program loyalitas pelanggan. Dengan beberapa strategi di atas yang sudah saya jelaskan, pelanggan dapat berbelanja baik secara offline maupun online dengan lebih mudah. Lalu yang keempat itu ada yang selanjutnya saya mau jelaskan adalah bentuk pelayanan konsumen ASKO,
yang dimana pelayanan yang diberikan oleh ASKO meliputi pelayanan di toko, seperti karyawan membantu pelanggan dalam menemukan produk yang dibutuhkan secara memberikan informasi produk secara langsung. Lalu ada pelayanan digital, yang dimana konsumen dapat melihat katalog produk dan melakukan pembelian secara online. Lalu ada omnichannel, yang dimana pelanggan dapat memesan produk melalui platform digital dan mengambil di toko terdekat atau di toko fisik terdekat. Terus ada yang selanjutnya atau yang terakhir ada customer service, yang dimana ASKO menyediakan layanan untuk menangani pertanyaan, kritik, dan keluhan pelanggan. Semua layanan tersebut bertujuan meningkatkan pelanggan secara menyeluruh. Lalu yang selanjutnya ada kendala yang dihadapi oleh perusahaan ASKO, yang dimana dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, perusahaan sering mendapatkan atau menghadapi beberapa kendala. Yang pertama itu pasti ada perubahan perilaku konsumen, ini yang perlu harus cepat-cepat ditangani lah. Jadi kenapa ada perubahan perilaku konsumen itu jadi karena konsumen saat ini juga menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, dan juga praktis. Lalu ada yang tadi ada ya adanya persaingan bisnis yang ketat, yang dimana perusahaan harus bersaing dengan banyak kompetitor yang menawarkan produk dan juga pelayanan yang serupa. Lalu ada keterbatasan sumber daya manusia, yang dimana tidak semua karyawan memiliki kemampuan pelayanan yang sama. Benar sekali, karena belum tentu di satu perusahaan itu semua karyawannya memiliki produk knowledge atau gaya pelayanan yang sama gitu. Pasti ada satu dua yang tidak sesuai harapan. Jadi mungkin keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang paling bisa di garis bawahi atau menjadi garis besar yang harus cepat-cepat ditangani oleh perusahaan. Lalu ada gangguan teknologi, yang dimana masalah pada sistem digital dapat menghambat pelayanan kepada pelanggan. Lalu yang kelima juga atau yang terakhir ada keluhan pelanggan yang beragam nih. Jadi setiap pelanggan memiliki ekspektasi yang berbeda-beda, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan ekspektasi itu gitu, sesuai dengan pelayanannya gitu. Lalu pastinya selain kendala juga pasti punya tantangan, tetapi yang mau saya bahas lebih ke tantangan perusahaan di masa depan. Jadi adanya digitalisasi itu kenapa penting, karena perusahaan harus tetap mengikuti persaingan zaman gitu, karena perkembangan teknologi ini sangat pesat dengan sangat cepat gitu, dan juga adanya tren digital gitu. Lalu ada personalisasi pelayanan, yang dimana konsumen menginginkan pengalaman yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masingnya. Lalu ada kecepatan respon dari beberapa pelayan. Jadi pelanggan mengharapkan respon yang hampir instan terhadap pertanyaan maupun keluhan, atau bisa kita bilang mungkin zaman sekarang bisa digunakan dengan chatbot. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya untuk kenapa nggak kita yang sebagai manusia yang meresponnya gitu, meskipun ya gimana caranya kita masih kecepatan respon itu penting gitu. Lalu integrasi omnichannel, yang dimana perusahaan harus memastikan pengalaman pelanggan tetap terjaga atau konsisten di semua pelayanan. Lalu yang terakhir adalah loyalitas pelanggan, yang dimana perusahaan perlu mempertahankan pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan yang baru gitu. Jadi solusi yang dapat saya lakukan adalah untuk perusahaan itu adalah, untuk yang pertama ada meningkatkan pelatihan karyawan, lalu mengembangkan teknologi pelayanan digital, lalu memanfaatkan data pelanggan untuk memahami kebutuhan konsumen, lalu meningkatkan kualitas layanan pelanggan, lalu melakukan inovasi produk dan layanan secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah berikut tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Mungkin kesimpulan yang bisa saya dapatkan di sini adalah pelayanan konsumen merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan perusahaan. Selain itu juga perusahaan memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan informasi yang jelas, dan juga menangani keluhan serta membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Melalui contoh ASKO ini juga kita bisa dapat melihat bahwa perusahaan perlu terus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan juga perkembangan teknologi. Lalu meskipun terhadap
terdapat berbagai kendala dan tantangan, perusahaan juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik uh, yang memiliki peluang lebih besar lagi untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Baiklah, begitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle.